Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro. Balik lagi sama saya Dani. Hari ini kita punya sebuah Bluetooth speaker dari Oase nih, Oase S3. Speaker ini emang dikirimkan ke kita buat kita review, tapi tidak mempengaruhi hasil review kita ya. Dan buat kalian yang pengen bantu channel kita, bisa subscribe dan like videonya. Saat kita beli, dalam boxnya udah dapat Bluetooth speakernya, dapat satu kabel AUX dan satu kabel micro USB untuk ngecas. Yang kalau menurut saya sih dua-duanya nih kabelnya agak pendek ya. Nah, kalau kita bicarakan build quality, dia kokoh sih. Dia ini kayaknya hard plastic. Di grillnya ini dia bahannya metal dan dia di tengahnya ini ada tulisan Oase-nya. Di atasnya ada tombol-tombol untuk kontrolnya dan di belakang berbagai colokannya termasuk untuk ngecharge. Dan di depannya nih si lambang Oase-nya ini tuh dari hologram gitu. Ya, ada yang suka, mungkin ada juga yang nggak penting. Panjangnya 38 cm, tingginya 6,5 cm dan tebalnya 5,5 cm. Nah, yang menarik dari Oase S3 ini adalah dia desainnya minimalis. Dan dia cuma ada satu warna grey gini, warna abu-abu. Tapi ini warna netral, jadi mau ditaruh di mana aja itu menurut saya keren. Apalagi dengan posisi yang panjang kayak gini ya, itu mirip-mirip soundbar. Intinya kalian mau taruh depan TV, mau depan komputer, mau taruh di meja, cakep kok. Kalau kalian lihat di bawahnya ini ada kayak karet gitu, jadi ketika kalian taruh di atas meja gitu, dia nggak akan bergeser karena karetnya itu yang nahan. Nah, kalau di Shopee nih, official store Oase-nya, si harga Oase S3 ini tuh 299.000. Dengan harga segini, dapat fitur apa aja nih? Selain mendengarkan musik menggunakan Bluetooth 5.0-nya, kalian juga bisa pakai kabel AUX-nya, pakai micro SD, ataupun flash disk. Dan ada radionya juga. Nah, kalau kita lihat di atasnya nih ada 4 tombol untuk kontrol. Yang pertama untuk play, pause, yang juga untuk menerima panggilan. Lalu ada plus dan minus untuk menaikkan atau menurunkan volume, dan next track atau previous track. Dan ada tombol M, ini untuk mengganti mode. Kayak dari Bluetooth, kalian mau pakai kabel AUX atau mau ke micro SD, itu kalian bisa tekan M ini untuk mengganti modenya. Kalau pengalaman saya, respon dari tombolnya sih bagus. Dia nggak ada yang macet-macet, nggak ada yang harus ditekan keras kayak gimana, nggak. Dia bekerja secara baik. Untuk volumenya sendiri, dia terbatas pada volumenya smartphone kalian. Jadi kalau udah full di smartphone, udah nggak bisa lagi dinaikin di speakernya. Pada saat melakukan panggilan menggunakan speaker ini, saya udah nyobain, dan kata lawan bicara saya, suara saya itu kecil banget. Harus saya deketin banget muka saya ke speaker tuh baru kedengarannya lebih enak. Walaupun suara dari lawan bicara saya itu kedengarannya jelas di si speaker ini. Untuk koneksi sendiri tadi saya udah bilang Bluetooth 5.0 dan jaraknya 10 meter, no obstacle. Saya udah cobain dan ya kira-kira emang bener 10 meter. Untuk koneksinya lancar, saya nggak pernah nemu masalah kalau tiba-tiba keputus atau jadi kresek-kresek karena masalah koneksi. Jadi untuk koneksi udah oke juga. Kalau untuk masalah latency kita udah nyobain sambil nonton video di YouTube, bahkan juga untuk Netflix, dan dia nggak ada delay, ya tipis banget lah. Baterainya itu 1200 mAh, saya udah cobain dan itu bertahan 6 bahkan sampai 7 jam. Tapi memang ya ketika saya tes itu, saya hanya dengerin lagu di volume 50% aja. Oke, kita ke suara. Power outputnya itu 5 watt kali 2, jadi ada 2 driver di dalamnya. Yang frekuensi range-nya itu dari 100 Hz sampai 20 kHz. Dan diklaimnya high resolution stereo. By the way, ketika connect ke smartphone saya, volumenya itu gede, jadi nggak ada tuh kasus kekecilan volumenya. Memang ya, speaker ini tuh dibilangnya sih treble speaker, jadi dia nggak fokus ke bass. Dari yang saya cobain, memang sih kalau kalian suka lagu-lagu EDM gitu, kayaknya nggak cocok. Untuk treble dan middle-nya itu bagus, tapi kalau untuk bass-nya menurut saya dia kurang. Maksud saya kurang di sini, dia kurang bulat dan kurang enak aja di telinga. Kalau mid dan treble-nya itu dia clear, dia jernih, enak. Tapi detailnya sayangnya saya bilang sih cukup. Apalagi pada saat kita mendengarkan lagu-lagu yang bassnya penuh gitu, detailnya jadi lebih ketutup lagi. Nah, pengalaman saya juga nih, ada hissingnya sedikit banget, dan itu pada saat saya dengerin lagu mellow, lagu slow gitu, dan volumenya saya gedein, baru kedengaran hissingnya. Tapi kalau kita dengerin kayak rock, pop, biasanya ketutup kok hissingnya. So, kalau masalah suara, sesuai harganya sih, dia cukup bagus, tapi tidak untuk yang terlalu ngebass. Karena seperti saya bilang tadi, lebih fokus ke treble dan midnya. Tapi gini aja deh, kalian langsung denger aja hasil suaranya seperti apa.
So, OAS S3 ini emang dari desainnya dia keren banget. Dia cocok ditempatkan di depan TV atau di mana aja. Pokoknya desain minimalisnya itu mantap. Baterainya oke, koneksinya oke. Nah, tadi diklaimnya high resolution stereo. Kalau setelah pengalaman saya sih, ya nggak sampai segitunya juga. Tapi kalau kita lihat dari harganya, Bluetooth speaker OAS S3 ini worth it untuk dibeli. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih banyak udah menonton. Bye!